Selamat datang kembali di Tony FS. Masih di novel misteri Jelmaan Suamiku, sebuah kisah yang ditulis oleh Kak Nurwati Ningsih. Ini dia selengkapnya. Hari ini toko kue sudah kami buka pagi-pagi sekali. Kami serahkan kepada ketiga pelayan toko sebelum Siva datang. Seperti biasa, aku mengantar Hafiza ke sekolah dulu. Kusiapkan sarapan satu persatu di meja makan. Terlihat Hafiza sudah menunggu di kursi dengan tantenya. Saatnya sarapan, riangku. Aku duduk di sebelah Hafiza. Terlihat Siva sedang tersenyum memandangi dinding. Sendok di depannya ia mainkan, lalu tertawa seketika menutupi wajahnya. Lagi bahagia atau lagi jatuh cinta? Tanyaku. Siva tertawa lepas menanggapiku. Oh iya mbak, aku lagi mikirin laki-laki tampan yang kemarin ke toko kita. Dia masih muda. Dia turun dari mobil dan memborong kue. Seneng banget rasanya. Siva menceritakan dengan nada gregetan terhadap laki-laki yang ia ceritakan. Kamu seneng dia beli ke toko kita atau kamu seneng dia? Beda loh ceritanya. Aku tersenyum tipis, sedikit meledek Siva yang sedang kasmaran. Wanita mana yang gak seneng lihat laki-laki seperti itu? Berarti juga kalau lihat dia bakalan suka deh, itu pasti. Aku hanya terdiam. Mana mungkin aku menyukai pria lain selain Mas Re? Aku hanya menyukai satu orang di sisa hidupku ini. Dialah Mas Re, batinku. Tahu gak sih mbak? Baru pertama kali ini aku lihat laki-laki seperti dia. Udah tampan, rupawan, ramah, terus kelihatannya soleh juga deh. Siva terus saja memuji pria yang masih misterius itu. Aku saja tidak tahu pria mana yang Siva ceritakan. Kagum boleh, jangan lupa ucapkan Masya Allah. Astagfirullah, lupa mbak. Ya Allah, Masya Allah. Nanti dia kena ain ya. Udah, sekarang sarapan dulu. Siapa tahu nanti datang lagi ke toko, sambungku. Aku mengambilkan makan untuk Fiza dan menyiapkan piring untuk Siva. Doakan ya mbak biar aku berjodoh dengan dia, ucap Siva penuh harap. Iya, amin. Kalau emang jodoh gak bakalan kemana, pasti dipertemukan lagi, jawabku enteng. Setelah sarapan selesai, kami melanjutkan aktivitas masing-masing. Siva berangkat ke toko dan aku mengantarkan Hafiza ke sekolah terlebih dahulu. Ayah! Aku terbangun ketika mendengar teriakan histeris Hafiza. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Terlihat Siva juga berlari dari kamarnya menuju kemari. Badan Hafiza demam tinggi. Aku mencoba membangunkan Hafiza. Dia masih saja berteriak memanggil ayah. Hafiza memelukku. Butiran air mata terlihat jelas jatuh menetes deras. Ibu, Fiza rindu ayah, ucapnya terisak-isak. Kapan ayah pulang bu? Fiza lelah menunggu. Janji ayah palsu. Kata ibu ayah akan datang. Mana ayah bu, mana? Fiza menangis sesenggukan. Terasa panas suhu tubuh Hafiza menempel di badanku. Aku menitikkan air mata mendengar ungkapan perasaan Hafiza. Aku tidak bisa menjawab apapun. Aku tidak bisa terus membohonginya. Sehingga ada harapan di hati si kecil Hafiza. Andai kamu tahu sayang, bukan hanya kamu yang mengharapkan ayah pulang. Ibu juga sangat menginginkan itu. Ibu sangat merindukan ayahmu. Ibu juga sangat rindu. Tapi apa yang harus ibu lakukan sekarang ini? Meyakinkanmu ibu tidak bisa. Jangankan meyakinkan Hafiza, meyakinkan diri ibu sendiri saja ibu sudah tidak mampu. Mas Re, aku mohon dengarkan cerita tangis Hafiza. Rasakan kesedihan dan penantiannya selama ini. Kami sangat merindukanmu di sini dan menantimu kembali. Mbak, sepertinya aku harus cepat membebaskan Mas Yadi dari sel tahanan. Kasihan Fiza mbak, dia sangat merindukan ayahnya pulang. Tiba-tiba Siva membicarakan tentang Mas Yadi. Aku tidak menjawabnya. Fiza hanya menginginkan ayahnya, bukan Mas Yadi. Bahkan antara Mas Yadi dan Hafiza, mereka tidak saling mengenal satu sama lain, batinku. Sejak kejadian malam itu, demam Hafiza tak kunjung turun. Sehingga beberapa hari ini Hafiza tidak masuk ke sekolah. Demam semakin tinggi. Obat penurun panas rasa tidak mempan lagi menurunkan panasnya. Ayah, hanya kata itu yang selalu Fiza ucapkan. Meskipun dalam posisi tertidur, keadaan Hafiza tak kunjung membaik. Aku sudah tidak memikirkan toko kue. Kuserahkan semuanya kepada Siva dan 3 karyawan.
Akhirnya Dani mengetahui tentang keadaan Hafizah, adiknya yang jatuh sakit. Dani memintaku untuk membawa Fiza ke rumah sakit tempat ia bekerja sebagai asisten dokter Farhan. Hari ini kami menutup toko untuk beberapa hari ke depan dan meliburkan karyawan. Siva ikut dengan kami menghantar Hafizah ke rumah sakit Wijaya. Jaraknya memang jauh dari rumah. Mobil yang dikemudikan sopir pribadi Dr. Farhan menjemput dan mengantar kami sampai ke tempat tujuan. Memang Dani sering menceritakan kebaikan Dr. Farhan. Namun sekalipun aku belum pernah melihat Dr. Farhan secara langsung karena kesibukannya yang mungkin tidak bisa menyempatkan berkunjung ke rumah. Kami turun dari mobil dan kugendong Hafizah dengan terburu-buru. Sejak kedatangan kami, Hafizah dilayani dengan sangat baik. Terlebih lagi kakaknya, Dani. Ia sudah bekerja di rumah sakit sebesar ini. Dani membawa Hafizah dengan pakaian seperti seorang dokter muda. Meski bukan seorang dokter, siapa yang menyangka Dani hanya asisten dari seorang dokter? Sementara itu Hafizah ditempatkan di ruangan khusus kelas 1 VVIP A. Hafizah dibaringkan sembari menunggu kedatangan Dr. Farhan yang akan memeriksa langsung keadaan Fiza. Kami duduk menunggu di sofa kamar dengan Dani yang masih sibuk memasang infus adiknya. Pintu kamar terbuka sedikit demi sedikit. Terdengar langkah sepatu dari seorang dokter yang masuk ke ruangan. Seorang dokter yang sangat gagah dan tampan. Senyumnya sangat manis. Ia menganggukkan kepalanya meminta izin untuk memeriksa Hafizah. Apa itu Dr. Farhan? Dr. Farhan memang terlihat sangat ramah dalam bertutur kata. Dari pertemuan pertama memeriksa Hafizah, terlihat ada poin berbeda pada diri Dr. Farhan. Mungkin hanya perasaanku saja. Bukankah seorang dokter harus bersikap baik kepada semua pasiennya? Singkat cerita, hari ketiga di rumah sakit. Ayah. Hafizah terus menangis memanggil seseorang yang selalu ia sebut ayah. Kuhampiri Hafizah ketika Dr. Farhan sedang memeriksanya. Kupegang tangan kecilnya lalu mengelus kepala Hafizah dengan lembut. Ada air mata yang tertahan di sini. Aku mencoba mengusapnya sebelum air mataku jatuh. Dr. Farhan menoleh dan memandangku sesaat. Aku langsung menundukkan pandangan dari pandangan Dr. Farhan. Hafizah sayang, bangun ayo nak, ayah ada di sini, kata Dr. Farhan. Perkataan Dr. Farhan mengejutkanku. Di mana Mas Re? Kenapa Dr. Farhan mengatakan ada ayahnya di sini? Aku menoleh ke kiri dan kanan, namun tidak ada siapa-siapa di sini selain dirinya. Siva izin pulang dari pagi tadi dari belum juga kembali. Ayah, Hafizah membuka matanya perlahan. Ayah di mana Bu? Di mana ayah? Hafizah memegang erat tanganku. Diam adalah pilihan terbaik sekarang. Bagaimana bisa aku bisa menjawab pertanyaan Fiza, sedangkan Mas Re saja tidak ada di sini? Iya sayang, ini ayah. Dr. Farhan mengakui dirinya sebagai ayah dari Hafizah. Dia mengelus Hafizah layaknya seorang ayah ke anaknya. Begitupun Hafizah. Dia terlihat sangat bahagia mendengar dan melihat sosok lelaki yang mengaku ayahnya ada di sini. Ayah, apa benar ini ayah Fiza? Tanya ulangnya. Fiza sangat merindukan ayah selama ini. Kenapa ayah lupa pulang? Bukannya ayah sudah berjanji pada ibu? Tiba-tiba Hafizah memeluk Dr. Farhan. Begitu juga Dr. Farhan membalas pelukan si kecil Fiza dengan ikhlas. Mereka tersenyum ke arahku. Mungkin Dr. Farhan sudah mengetahui siapa sebenarnya Hafizah. Dia adalah anak angkatku yang aku ambil dari arus sungai 4 tahun lalu. Mungkin Dani sudah menceritakan semuanya kepada Dr. Farhan tentang Hafizah. Ayah tidak lupa. Ayah hanya sibuk bekerja. Anak pintar tidak boleh nangis lagi. Anak pintar tidak boleh sakit lagi. Ayah sudah ada di sini kok. Anak pintar harus cepat sembuh, kata Dr. Farhan dengan lembut. Jawaban Dr. Farhan benar-benar membuat sakit di relung hatiku yang paling dalam. Andai saja Dr. Farhan itu adalah Mas Re, ayah yang selama ini Hafizah rindukan, dan orang yang selama ini aku harapkan. Aku mengusap wajahku yang sudah berinangan air mata menyaksikan mereka. Mungkin Dr. Farhan iba, lalu ia berpura-pura menjadi ayah untuk mempercepat kesembuhan Fiza. Kini aku pun harus mengiyakan apa yang dikatakan Dr. Farhan. Aku ingin anakku cepat sehat kembali. Aku terpaksa harus berbohong lagi, memberikan harapan palsu dan pengakuan palsu kepada anakku. Maafkan ibu sayang.
Aku juga tidak ingin merusak kebahagiaan Fiza saat ini. Biarlah seperti ini sampai sembuh. Sementara itu, setiap hari kedekatan Dr. Farhan dengan Hafiza semakin erat. Dr. Farhan yang selalu merawat Hafiza sampai Fiza dinyatakan sembuh dan sudah bisa dibawa pulang ke rumah. Benar saja, antara anakku dengan Dr. Farhan sangat jelas mereka saling menyayangi satu sama lain. Fiza sudah bisa tersenyum. Keadaannya sudah mulai membaik. Bahkan lebih baik setelah hadirnya sosok lelaki yang ia anggap sebagai ayahnya. 4 hari setelah kepulangan dari rumah sakit, Hafiza selalu menanyakan kehadiran Dr. Farhan. Aku sengaja tidak menghubungi beliau karena aku takut mengganggu jam kerjanya, hanya karena urusan rindu dari seorang anak yang jelas-jelas bukan anaknya. Namun Dr. Farhan selalu mengerti. Dia selalu menjenguk Hafiza di waktu luangnya. Ia selalu menyempatkan datang menemui Fiza. Assalamualaikum. Terdengar suara Dr. Farhan dari luar rumah. Dia langsung masuk karena posisi pintu yang terbuka lebar. Dr. Farhan membawa bingkisan dari tangan kanan dan kirinya. Terlihat Dr. Farhan sedikit terburu-buru menemui Hafiza yang sedang duduk di sampingku. Hai anak pintar, lihat deh ayah bawa apa. Dr. Farhan memberikan bingkisan yang ada di tangan kanan dan meletakkan sesuatu yang ia bawa di tangan kirinya. Boneka Hello Kitty dan buah-buahan. Ayah, tadi Hafiza minta ibu buat menelpon ayah. Ayah kok cepat sekali sampai ke sini? Hafiza sibuk membuka boneka yang diberikan Dr. Farhan. Dr. Farhan memandangiku. Mungkin ia mengerti alasan kenapa aku tidak menelponnya. Aku suguhkan teh hangat untuk Dr. Farhan. Terima kasih ya. Dr. Farhan langsung meneguk teh hangat yang kubawa. Aku tersenyum. Dia begitu menghargai apa yang aku berikan, meskipun hanya persoalan kecil. Sejak sembuhnya Hafiza, Dr. Farhan lebih banyak memberikan waktunya ke rumah kami. Soal pekerjaan, tidak dia permasalahkan. Pekerjaannya lebih banyak ia percayakan kepada Dani dan dokter-dokter yang lain. Ini ayah, ini ibu, ini Kak Dani dan ini Hafiza. Tiba-tiba Dr. Farhan menatapku. Begitupun sebaliknya. Wah, pintar sekali sih anak ayah. Ayah kelihatan ganteng, ibu juga sangat cantik. Sama kayak Hafiza. Kak Dani juga ganteng. Iya dong, kan kayak ayah. Fiza tersenyum lebar di hadapan lelaki asing yang ia anggap sebagai ayahnya itu. Semenjak Fiza sakit, aku tidak mengurus toko. Semuanya aku serahkan kepada Siva. 1 minggu, 2 minggu, hubungan Hafiza dan Dr. Farhan semakin dekat. Mereka merasakan saling nyaman, itulah yang aku lihat. Dengan adanya kedekatan mereka, terlihat sangat jelas ketidaksukaan pada diri Siva. Dia menganggap, aku tidak menghargai Mas Yadi, ayah dari Hafiza. Aku dianggap tidak adil membiarkan Fiza dekat dengan pria lain yang jelas-jelas bukan ayah kandungnya. Di sisi lain, Hafiza sudah tertidur pulas. Dr. Farhan tersenyum ke arahku. Terima kasih dok, sudah mau repot-repot selama ini. Jawabku. Jangan panggil dok, panggil saja nama. Kalau di sini saya bukan lagi seorang dokter. Iya dok, Mas Farhan. Daripada memanggil nama, aku beranikan memanggil dia dengan sebutan Mas. Ada rasa sungkan, tapi dia sendiri yang tidak mau dipanggil dokter jika di sini. Nanti kalau Fiza bangun, bilang saja aku berangkat kerja. Besok insya Allah aku datang ke sini lagi. Aku mengiyakan ucapannya, sembari mengantar Dr. Farhan sampai ke depan. Di sisi lain, kenapa sih Mbak bohong sama Fiza? Mau sampai kapan kayak gini? Siva menghentikan perkataannya. Kenapa harus ada orang lain yang mengaku menjadi ayahnya Hafiza? Mas Yadi masih hidup mbak, ingat dia masih hidup. Hanya saja Mas Yadi sekarang berada dalam sel tahanan. Apa mbak malu mengakuinya karena Mas Yadi sudah menjadi narapidana? Apa gara-gara mbak membenci Mas Yadi, Hafiza tidak berhak mengenal ayahnya sendiri? Aku tahu perasaan Mbak Rati, tapi tidak begini caranya. Tidak ada sejarah yang namanya mantan anak. Karena ketidakjujuranku membuat Siva salah paham. Aku bingung harus memulai dari mana menjelaskannya. Terlebih aku tidak akan menceritakan kisah hidupku ini kepada Siva atau siapapun. Cukuplah hanya aku yang menyimpannya sendiri dan biarlah menjadi rahasiaku. Besok aku akan ke kantor polisi mbak. Aku ingin membebaskan Mas Yadi. Tak apalah uang kerjaku selama ini dipakai habis untuk membayar pembebasan Mas Yadi. Sekarang yang terpenting Mas Yadi bebas dari tahanan. Siva pergi melangkahkan kakinya menjauhiku dan masuk ke dalam kamarnya. Sudahlah, besok juga pasti balik lagi. Mungkin Siva hanya marah sesaat malam ini. Sementara itu,
Malam ini hujan sangat deras dengan disertai angin kencang, membuat aku teringat kejadian beberapa bulan lalu. Aku harus kehilangan rumahku, dan setelahnya aku juga kehilangan ibu dan bapak. Aku kehilangan cintaku, bahkan harapanku pun seakan telah musnah. Hanya kedua anakku yang sampai saat ini menjadi penyemangat hidup. Kupandangi wajah Hafiza yang telah pulas dalam tidurnya. Kubuka almari, kugapai sebuah baju yang kuletakkan di tatanan paling bawah. Baju Mas Re. Aku hanya bisa menyentuh bajunya. Aku hanya bisa merasakan Mas Re melalui baju yang berada di tanganku. Sedikit rinduku terobati, meski deras air mata yang terus mengalir setiap ku peluk bajunya. Aku mengingatnya. Mengingat sejak pertama aku mengenalnya. Sosok asap hitam yang menyesatkanku. Sosok asap hitam yang kuanggap sebagai makhluk jahat dan makhluk pengganggu dalam hidupku. Lalu aku mengenalnya. Sosok asap hitam yang sabar dan tulus mencintaiku. Mas Re, yang sangat aku cintai, dan menjadi pria yang begitu aku harapkan saat ini. Namun setelah itu terjadi, Tuhan mengubah alur cerita menjadi kesedihan. Aku harus rela berpisah setelah sekian lama kami berjuang. Setelah sekian lama dia berkorban, aku harus rela kehilangan harapanku secara paksa. Aku dipaksa oleh keadaan dan takdir. Meski sebenarnya aku belum bisa ikhlas menerima kenyataan ini. Aku harus rela memendam segala kesedihan dan penderitaan yang selama ini aku rasakan. Dunia ini memang tidak adil untukku. Dunia ini tidak pernah berpihak kepadaku. Dunia ini begitu kejam. Tuhan tak sayang padaku. Semakin deras air mataku di malam yang sunyi. Aku hanya mendengar suara isakan tangisku sendiri di sini. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah. Aku menyesal telah marah kepada takdir. Aku menyesal seolah-olah aku telah berputus asa. Akulah orang yang tidak pandai bersyukur. Justru aku yang harus menyesal ketika aku mengatakan perkataan ini dari mulutku. Seharusnya aku menyesal ketika aku tidak bisa lagi memahami rasa syukur. Aku seakan lupa dengan apa yang telah aku dapatkan di sisi lain. Aku seakan lupa dengan hikmah yang Allah berikan kepadaku di balik semua ini. Dialah yang memperbaiki kehidupanku. Dialah yang memperbaiki kehidupan keluargaku menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hanya saja di sisi lain, aku ingin meminta lebih dari apa yang tidak Dia kehendaki. Aku tak bisa memaksakan takdir. Aku tak bisa memaksakan takdir. Tolong berikan keikhlasan pada hatiku. Aku serahkan semuanya kepadamu. Maafkanlah aku jika belum bisa melupakan apa yang telah terjadi selama ini. Karena aku hanyalah seorang manusia biasa yang berjalan mengikuti alur. Sebelum datang ajal giliranku menemuimu. Astagfirullah, akulah manusia pelupa atas nikmat yang Engkau berikan. Maafkan aku. Aku telah kufur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Kulipat rapi baju Mas Re dan kusimpan dengan baik seperti semula. Aku mengambil kertas di map berwarna hijau. Sertifikat tanah rumah yang kami tinggali dan sertifikat kebun milik kedua orang tuaku masih tertata rapi. Bahkan sejak meninggalnya mereka, sampai keterpurukan perekonomian. Aku tidak berani menjual tanah dan kebun milik orang tuaku itu untuk merintis usaha. Alhamdulillah, rencana Allah memang lebih indah. Dia mengatur dari segala macam cara hingga aku bisa seperti ini tanpa menjualnya. Pagi ini, Hafiza sudah bisa beraktivitas kembali dan sudah bisa berangkat ke sekolah lagi. Makannya sudah lahap seperti biasa. Aku sangat senang melihat kesehatan anakku kembali. Tiba-tiba Siva keluar dari kamar dengan pakaian yang sudah rapi. Dia seperti sengaja tidak menoleh dan melewati kami. "Tante, sarapan sini." Hafiza menggeser badannya dan mengajak Siva untuk ikut sarapan bersama kami. "Iya sayang, tante buru-buru. Nanti tante sarapan di luar. Hafiza mau dibeliin apa nanti?" Siva menyempatkan untuk mendekat. Hafiza tidak mau dibelikan apa-apa. Nanti ayah juga pasti beliin Fiza. Jawaban polos Fiza membuat Siva memasang wajah sangat kecut. Iya. Siva pergi dengan segera tanpa berpamitan padaku. Aku tahu Siva pasti merasa tersinggung dengan jawaban Hafiza. Aku hanya bisa diam.
Fiza masih terlalu kecil untuk mengerti pemikiran orang dewasa. Entah kemana Siva pergi. Sepertinya Siva masih marah soal semalam. Kuantarkan Hafiza ke sekolah, karena sekarang perekonomianku membaik dari sebelumnya. Aku sudah bisa membeli sepeda motor untuk mengantarkan Hafiza. Bu, nanti ayah pulang jam berapa? Di tengah perjalanan, Hafiza menanyakan tentang kedatangan ayahnya hari ini. Sampai saat ini aku belum bisa jujur kepada Hafiza. Aku belum bisa mengatakannya sebenarnya tentang siapa ayahnya. Ibu tidak tahu sayang, nanti tunggu aja ya. Hafiza sudah masuk ke dalam kelas. Aku duduk berbaur dengan ibu-ibu yang lain. Ibu di sini sangat jauh berbeda dengan ibu di kampung lamaku. Mereka bisa menghargai satu sama lain. Meskipun ada salah satu ibu yang keadaannya sama persis denganku dulu, tetapi mereka masih tetap baik dan juga ramah. Bahkan kami semua tidak pernah memandang siapa dan seperti apa kehidupannya. Ku dekati ibu itu, Ibu Lita namanya. Dia mengingatkan masa laluku. Dengan gamisnya yang sudah kumal, alas kaki yang sudah memprihatinkan dan warna jilbab yang sudah kian memudar. Bahkan wajahnya yang begitu natural membuat aku teringat dengan kondisiku sebelum ini. Jangankan bedak mahal, bedak murah saja aku tak punya. Aku tidak memikirkan wajah ataupun penampilan, yang terpenting hanya makan dan makan. Aku mendekat dengan sedikit ragu. Aku ingin menawarkan salah satu jilbab dan baju-bajuku untuknya. Namun ada sedikit keraguan karena tidak mau membuatnya tersinggung dengan tawaranku. Aku takut Ibu Lita menganggapku sedang menghinanya. Ternyata dugaanku salah. Ibu Lita sangat senang mendengarnya. Dia mengucapkan banyak terima kasih meskipun aku belum memberikan apa yang kutawarkan itu. Singkat cerita, keesokan harinya, kubelikan satu style baju gamis dan hijab baru untuknya. Selebihnya aku berikan beberapa baju gamisku yang masih bagus untuk Ibu Lita. Ibu Lita terlihat senang menerimanya. Alhamdulillah, aku bisa berbagi hari ini. Ponselku bergetar. Ada panggilan masuk dari Dr. Farhan. Hafiza sudah sangat senang melihat picture wajah Dr. Farhan tampil pada panggilan video WhatsApp. Bukan aku yang menjawab panggilannya, namun Hafiza yang menjawab panggilan video dari Dr. Farhan. Hai ayah. Hafiza melambaikan tangan ke arah Dr. Farhan. Sepertinya Dr. Farhan masih di rumah sakit. Ia masih mengenakan seragam dokternya. Hai anak pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Maaf ya, ayah tidak bisa pulang. Ayah sibuk sekali di rumah sakit. Banyak sekali pasien yang membutuhkan ayah di sini sayang. Gak apa-apa kan? Bisa sama ibu dulu. Terdengar suara Dr. Farhan dari ujung sana. Iya ayah, jadi kapan ayah pulang? Hafiza merengek manja. Insya Allah besok ayah pulang. Tapi tenang aja, nanti ayah bawakan sesuatu buat anak ayah yang pintar satu ini. Dr. Farhan tersenyum ke arah Hafiza. Terlihat ada banyak sekali perawat yang berjalan berlalu lalang. Mereka melihat sekilas Dr. Farhan yang sedang asyik berbincang dengan Hafiza. Mungkin mereka semua bingung. Dr. Farhan yang dikenal masih single tiba-tiba menyebutkan dirinya sebagai ayah tanpa rasa malu mengakuinya di depan orang banyak. Wah, apa itu? Hafiza sepertinya tidak bisa bersabar menunggu sesuatu yang ayahnya janjikan itu. Nanti ayah minta Om Abu ke sana, ya sayang. Hafiza terdiam. Dia terlihat bingung dengan nama yang disebutkan ayahnya. Bukan hanya Hafiza, aku saja yang berada di samping Hafiza bingung dengan nama yang disebutkan Dr. Farhan. Terdengar Dr. Farhan tertawa geli dan segera melanjutkan perkataannya. Om Abu nanti yang mengantar hadiah dari ayah. Abu itu adiknya ayah. Hafiza meletakkan ponsel dari tangannya. Bu, Om Abu siapa? Kenapa Hafiza tidak tahu? Pertanyaan Hafiza membuat aku semakin sulit mencari jawaban. Aku tersenyum menanggapi pertanyaan Hafiza. Karena aku saja tidak tahu menahu. Karena Dr. Farhan adalah orang asing yang baru saja aku kenal melalui Dani. Sayang, ayah mau melanjutkan kerja ayah lagi ya. Tunggu hadiah dari ayah ya anak pintar. Iya, ayah juga sayang Hafiza sama ibu. Hah? Kuala nafas panjang. Hafiza sudah bersiap menunggu kedatangan Om Abu yang dikatakan Dr. Farhan. Sebenarnya bukan Om Abu yang dinantikan Hafiza, melainkan hadiah dari Dr. Farhan yang ia anggap ayahnya. Singkat cerita, sudah pukul 12 siang. Aku beranjak bersiap untuk mengambil air wudhu setelah azan dan iqomah dikumandangkan. Hafiza aku tinggalkan di ruang tengah. Dia sedang sibuk bermain dengan bonekanya dan sibuk mencoret-coret buku gambar dengan pensilnya itu. Setelah selesai wudhu,
Aku langsung beranjak melaksanakan sholat duhur. Sementara itu dari sudut pandang Hafiza, bel berbunyi. Hafiza masih tetap menunggu ibunya yang baru saja memulai sholat. Untuk yang kedua kalinya bel dibunyikan. Sepertinya Hafiza tidak sabar menunggu ibunya selesai. Ia segera bangkit berlari membukakan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Hafiza di tengah pintu. Ini benar dengan Hafiza ya? Iya, siapa ya? Ibu sedang sholat. Oh, nggak apa-apa. Ini Om mau mengantarkan hadiah dari ayah Farhan untuk anak pintar katanya. Orang tersebut tersenyum sembari memberikan apa yang dibawanya. Wah, apa ini? Terima kasih ya Om Abu. Udah tahu ternyata. Iya, sama-sama anak manis, jawabnya. Karena ayah memberitahu Fiza, jawab polosnya sambil mengintip bingkisan di tengah pintu. Dibukanya di dalam rumah aja ya, Om soalnya buru-buru mau pergi lagi. Tutup pintunya, sampaikan salam ke ibu, Om pamit pulang. Hafiza menganggukkan kepalanya dan menutup pintu. Kembali ke tempat semula dengan membawa bingkisan di tangannya. Siapa sayang? Tanyaku. Om Abu, jawabnya singkat. Kusempatkan keluar meskipun masih memakai mukena. Baru saja kulangkahkan kaki untuk melihat, handphone bergetar tanda ada pesan masuk. Aku memutar balik arah mengambil ponsel yang berada di atas meja. Ternyata dari Dr. Farhan. Dia menanyakan, barang yang dia titipkan sudah sampai rumah atau belum. Sementara itu kulihat wajah Siva begitu lelah. Dari pagi hingga menjelang malam dia baru pulang ke rumah. Kamu kenapa Siva? Tanyaku hati-hati. Aku tidak bisa membebaskan Mas Yadi. Hanya saja aku cuma bisa meringankan jangka waktu hukumannya. Siva meminta izin untuk langsung ke kamarnya tanpa basa-basi. Setelah menjawabku, dia seolah tidak melihat Hafiza yang jelas-jelas ada di dekatku. Fiza pun sedang sibuk dengan mainan yang dibelikan Dr. Farhan, sehingga tidak memanggil Siva untuk menemaninya. Entahlah, mungkin Siva butuh waktu sendiri dulu. Hari ini adalah hari Minggu. Pagi-pagi sekali aku sudah membuka toko kue dengan ketiga karyawan, sementara Siva masih mengurung diri di kamar. Entah apa yang dia pikirkan dan apa yang sebenarnya terjadi sampai Siva semarah ini. Belakangan ini Siva sering mengurung diri di kamar. Bukan hanya itu, Siva terlihat malas jika sedang kuajak bicara. Jangankan cerita di waktu malam sebelum tidur, ataupun hanya sekedar mengajak membaca novel barunya. Apa mungkin hanya karena dirinya tidak bisa membebaskan Mas Yadi, dia jadi seperti ini? Atau mungkin Siva masih marah mengetahui kedekatan Hafiza dengan Dr. Farhan? Ataukah ada alasan lain yang Siva sembunyikan dariku? Sementara itu di sisi lain, kukirimkan pesan untuk Dani, anak laki-lakiku. Biasanya Sabtu malam dia selalu pulang ke rumah dan menghabiskan waktu liburnya dengan Hafiza. Tapi sampai hari Minggu, Dani tidak memberi kabar, menelpon atau mengirimkan pesan satupun padaku. Apa Dani sedang sibuk? Centang dua abu-abu menandakan pesanku sudah masuk, namun belum dibaca oleh Dani. Terakhir dilihatnya saja masih sama seperti kemarin malam. Terlihat Hafiza terdiam di balik kaca. Kuhampiri Hafiza dan segera menanyakan sebenarnya apa yang ia pikirkan. Ternyata Hafiza memikirkan kakaknya yang tak kunjung pulang ke rumah. Pantas saja Hafiza terdiam sejak tadi begini. Pandangannya tertuju ke arah jalan raya, berharap mobil yang biasa mengantar kakaknya segera datang. Di sisi lain, bukan hanya pembeli, namun hari ini pesanan banyak sekali yang harus diantar. Ketika aku mencoba menelpon Siva, tetap saja dia tak menjawab panggilanku. Sebenarnya di mana Siva sih? Bukannya pas aku berangkat dia di rumah? Aku hanya bisa menggerutu di dalam hati. Tiba-tiba terdengar panggilan masuk dari ponselku. Kukira ini panggilan balik dari Siva. Ternyata dari Dani, anakku. Aku langsung menjawab panggilannya. Assalamualaikum. Maaf, Dani baru sempat ngabarin. Dani belum bisa pulang kemarin. Waalaikumsalam. Mama khawatir nak, kenapa nggak sempat ngabarin sebentar? Apa kamu di sana sibuk sekali ya? Adikmu Fiza nanyain terus. Katanya Kak Dani kenapa tidak pulang? Iya, kasihan adik. Besok insya Allah Dani pulang mah. Bilang ya sama adik Fiza, Dani pulang sama Dr. Farhan. Sekalian Dr. Farhan mau main sama Fiza katanya. Sekarang Dani mau pamit istirahat dulu ya mah. Iya nak, jangan lupa berwudu dan berdoa dulu sebelum tidur. Kalau sempat baca Al-Muluk, pintaku. Iya mah selalu. Tapi sepertinya Dani gak bisa baca Al-Muluk malam ini. Dani sudah terlanjur ngantuk sama capek. Jadi Dani ganti dengan doa sebelum tidur. Di sisi lain, pagi-pagi sekali
Sebelum Hafiza bangun, aku sudah sibuk dengan pekerjaan rumah. Mulai dari menyapu, mengepel, beberes, dan memasak. Aku akan memasak makanan kesukaan Dani sebelum dia sampai ke rumah, karena pasti Dani langsung menyanyikan makanan kesukaan yang selalu kubuatkan. Kamar Siva masih tertutup rapat. Jangankan masuk ke dalam kamar, mengetuk pintu saja sebenarnya aku sungkan. Hanya saja, karena ada hal atau keperluan penting yang harus dibicarakan, aku terpaksa masuk ke dalam meskipun Siva seperti enggan sekali menjawabku. Bersambung. Apakah Ratih akan membuka kisahnya ke Siva sehingga Siva tidak salah paham dengan Dr. Farhan? Nantikan kelanjutannya ya. Support saya ya dengan komentar next di kolom komentar agar saya masih bisa melanjutkan novel ini. Saya tunggu ya. Wassalamualaikum, saya pamit.